Pembelajaran yang ke-6 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 2 SD Negeri 1 Kaligondang dengan tema hari ini yaitu Ayo Berwudu bagian yang kedua dengan materi tata cara berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini terkait tata cara berwudu yaitu 1. Membiasakan berdoa sebelum dan sesudah wudu. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan sebagai implementasi pemahaman doa sebelum dan sesudah wudu, lalu memahami doa sebelum dan sesudah wudu dan memperhatikan wudu dan doanya dengan tertib dan benar. Nanti kita akan mempelajari tujuan pembelajaran tersebut. Peta konsepnya yaitu dengan tema Ayo Berwudu. Yang kemarin kita sudah belajar tentang ketentuan wudu. Lalu yang kedua, tata cara wudu hari ini dan doa sesudah dan sebelum wudu. Kita memasuki materi yaitu tata cara wudu. Jadi tata cara wudu itu ada tata caranya. Yang pertama itu nanti kita akan membaca doa niat untuk berwudu, setelah itu berwudu dan setelahnya kita membaca doa setelah berwudu dan dilakukan secara tertib ketika kita berwudu. Karena wudu itu adalah syarat sah untuk dilakukan sholat. Apakah kamu tahu tata cara berwudu yang benar? Perhatikan tata cara berwudu pada gambar berikut. Jadi kita langsung melihat ya tata cara berwudu dalam bentuk gambar dahulu. Yang pertama, berdoa sebelum berwudu, lalu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 1 kali atau 3 kali boleh sambil membaca basmalah. Setelah membersihkan telapak tangan dan membaca basmalah, baru kita mulai berwudu yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur yaitu membersihkan lubang hidung dan menyemprotkan kembali sebanyak 3 kali. Jadi membasuh hidung 3 kali dan membuang airnya. Lalu yang keempat, membersihkan lubang hidung, membasuh wajah sebanyak 1 kali. Setelah membersihkan hidung lalu membasuh wajah sebanyak 1 kali, lalu 3 kali sambil membaca niat. Setelah itu yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku saja, tidak sampai ke lengan tetapi hanya sampai siku. Dimulai dari tangan yang kanan dulu baru diikuti tangan yaitu sebanyak 3 kali secara bergantian. Jadi tangan kanan dulu 3 kali baru tangan kiri 3 kali. Setelah itu mengusap bagian atau seluruh rambut setelah ke tangan, lalu mengusap atau membasuh rambut 3 kali ya, selama 3 kali. Setelah itu setelah selesai di bagian rambut, lalu kedua daun telinga, yaitu membersihkan telinga dengan menggunakan air baik itu di luar daun telinga maupun di dalam sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki saja. Yang dibersihkan hanya sampai mata kaki saja dengan membasuh bagian punggung dan telapak kakinya yaitu sebanyak 3 kali. Kaki kanan dulu baru kaki kiri 3 kali, itu seperti contoh di gambar nomor 9. Terakhir yaitu berdoa sesudah wudu. Setelah selesai dengan tertib, maka berdoa setelah wudu itu ada tiap-tiap. Nomor 1 sedang membaca doa, gambarnya. Nomor 2 membasuh telapak tangan, gambar yang kedua. Gambar yang 3 sedang berkumur-kumur. Gambar yang keempat sedang membersihkan atau menghisap hidung ya, membuang kotoran hidung. Lalu yang kelima itu mencuci muka atau wajah ya 3 kali. Yang nomor 6 itu membasuh atau membersihkan tangan sampai siku itu 3 kali, kanan baru kiri. Lalu yang ketujuh
membersihkan rambut, yang kedelapan membersihkan telinga, dan terakhir membersihkan kaki sampai mata kaki, dan yang ke-10 berdoa sesudah wudhu. Bagaimana doanya? Doa sebelum dan sesudah wudhu, kita mulai dengan doa sebelum wudhu, yaitu niat di dalam hati. Niatnya boleh diucapkan atau lebih baiknya itu kita niat di dalam hati. Nawaitu wudhu ali rofa'il hadasil ashori fardholillahi ta'ala, atau hanya boleh membaca basmalah saja, itu juga lebih baik ya. Membaca basmalah kita niat berwudhu, artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu doa setelah wudhu. Jadi doa setelah wudhu yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirin, yang artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba atau utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci. Itu doa sesudah wudhu. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pembelajaran terakhir hari ini, yaitu tentang berwudhu, pembelajaran yang ke-6. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus belajar, dan materi ayo berwudhu yaitu tentang tata cara berwudhu dapat disimak di modul PAI pembelajaran yang ke-6 halaman 55-57. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video nanti kita akan melihat bagaimana cara berwudhu. Alhamdulillah, aku selesai berwudu. Berwudu itu apa, Diva? Kamu belum tahu ya, Pus? Ayo kita tanyakan ke Bu Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu? Diva suka berwudu sebelum sholat, Bu Guru. Ya, Diva benar. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dahulu. Bagaimana caranya, Bu Guru? Zahra belum bisa. Apakah ada yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Guru. Wah, coba Diva jelaskan bagaimana cara berwudu. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu, dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan, apa saja Bu Guru? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu: yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Kalau sunnah wudu, apa saja Bu Guru? Sunnah wudu atau gerakan wudu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu: pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita, baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah berwudu. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa Bu Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan wudhu atau tayamum? Kentut, Bu. Alvin benar. Jadi, yang bisa membatalkan wudhu atau tayamum yaitu: pertama, buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketiga adalah hilang akal atau gila. Dan yang keempat adalah tidur. Tidur bisa membatalkan wudhu.